Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembarian. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas liang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama. Sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Nggak berasa. Allah yang maha adil, Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu, kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian, kau tetap juga rakus dan tamak, kau kejar dunia
seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya niyam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi, bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendirian, bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan. Tapi ketika terbangun, ternyata adrasu ahlam, hanya bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Ini hanyalah sebuah pulau, tapi dia bukan pulau akhir dari perjalanan. Makanya pesan Nabi SAW, kun fid dunia ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seperti orang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah kau sebentar ke pulau ini, lalu kau berjalan-jalan, lalu kau sangka menarik, lalu kau buat rumah yang besar, lalu kau beli kendaraan yang besar, kau sangka kau kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwa ternyata roh yang ditiupkan Allah ke dalam jasad sampai masa yang ditentukan, di kulli ummatin ajal, setiap orang ada masa tenggat waktu, timingnya tiba. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Berapa banyak orang yang divonis mati, tidak mati kata Allah, tapi berapa banyak yang menyangka tidak akan mati, akan kekal abadi. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang. Walau